keadaan Ya, ekonomi dilanjutkan saja. Ya, keadaan ekonomi domestik. Karena ditanya adalah bagaimana ekonomi Indonesia, apakah baik-baik saja. Sebetulnya ekonomi Indonesia sudah melemah sebelumnya, sebelum tarif ini. Termasuk akibat pemotongan belanja pemerintah yang waktu itu disebutkan efisiensi. Ya, di mana kalau kita lihat di eh, kementerian-kementerian nggak ada lagi snacknya. Mereka kalaupun ada rapat-rapat juga sudah dikurangi, tidak ada rapat, tidak diberikan lagi makan siang kalau makan siang, dan tidak ada lagi bepergian kemana-mana mereka. Ya, jadi itu berpengaruh karena kegiatan mais, ya, hotel, ya, kemudian juga transportasi berkurang di situ. Kemudian tren terhadap tekanan pasar modal kita juga telah terjadi sebelum Trump tarif itu. Nah, untuk itu menurut saya dengan Trump tarif itu diperlukan respon kebijakan yang lebih tepat lagi dan lebih meyakinkan. Itu sebetulnya yang kita lihat terhadap ekonomi kita ini. Nanti saya jawab beberapa yang mungkin yang bisa nanti kita diskusikan dari apa yang saya presentasikan itu. Slide berikutnya. Nah, ini kembali saya kasih framework-nya. Jadi supaya nanti mudah dimengerti dari manapun pertanyaannya sebetulnya bisa kita jawab dengan ini. Satu, jadi dampak transmisi dari ketidakpastian akibat daripada Trump tarif maupun efisiensi anggaran terhadap aktivitas ekonomi Indonesia. Sebelum Trump tarif yang nomor satu sebetulnya sudah merupakan sumber ketidakpastian atau yang saya katakan home ground problem kita, PR kita, ya, termasuk adalah budget cut efisiensi di mana sebagian daripada pemotongan belanja ini akan direlokasikan, apakah itu ke Danantara, apakah itu ke makan bergizi gratis, apakah disebutkan Koperasi Merah Putih, apakah untuk 3 juta rumah per tahun, dan belanja yang lain. Tapi persoalannya sampai sekarang ini belum cukup jelas dan detail. Itu berapa yang direlokasi kemana dan berapa yang tetap di situ, ya, dan berapa yang dibutuhkan di semester pertama, berapa yang dibutuhkan di semester kedua, berapa yang dibutuhkan di bulan ke-9, dan seterusnya. Ini sebetulnya sudah menjadi PR sebelumnya. Dan itu berpengaruh kepada confidence yang di bawah itu, yang saya sebutkan E yang di bawah itu. Itu bisa menyebabkan reaksi yang saya katakan tadi ke pasar, langsung. Jadi manakala ada sesuatu kebijakan yang tidak jelas, belum jelas sekali, itu berpengaruh kepada pasar. Karena itu menjadi subjek kepada interpretasi masing-masing. Tentu yang kedua adalah yang kanan itu, tarif yang saya katakan tadi, yang saya sudah jelaskan tadi itu. Dia akan ada dampak secara langsung dan dampak secara tidak langsung dari sisi ekonomi. Dampak langsung adalah dari sisi ekspor kita ke Amerika dan juga berdampak kepada harga komoditas, tapi indirect efeknya lebih besar adalah lewat Cina dan juga negara-negara lain yang menjadi tempat ekspor kita. Nah, ini pun tidak pasti. Itu akan berpengaruh kepada yang di sebelah kiri bawah itu. Itu akan berpengaruh kepada confidence, sentiment, dan terjadilah market sell-off. Mereka itu para pemain pasar langsung keluar dulu mencari safe haven yang saya katakan tadi. Inilah sebetulnya framework berpikir kita. Ya, dengan latar belakang ini saya akan lebih cepat menjelaskan angka-angka di sini. Slide berikutnya. Jadi ini yang terjadi bahwa pengeluaran konsumen sudah mulai melemah sebetulnya sebelum tarif. Itu terjadi di kuartal pertama tahun 2025 ini. Kita lihat juga dari motor vehicle sales, penjualan mobil, kemudian juga terms of trade, itu nilai tukar petani juga sudah mulai menurun,
retail sales index, indeks penjualan dari retail, dan consumer confidence sempat naik tapi kemudian turun. Itu yang kita lihat sekarang itu. Itu yang pertama. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya sudah ada pelemahan. Ini pelemahan ini nanti saya jelaskan akibat daripada satu, pemerintah masih konsolidasi untuk bagaimana mengelola pemerintahan itu. Jadi setiap pemerintahan baru ada kecenderungan ini memang. Mereka berkonsolidasi dan kemudian bapak-bapak dan ibu tahu tentunya begitu banyak tambahan daripada KL, 10 KL, yang kemudian di mana tempatnya berapa, gajinya mereka juga kadang-kadang belum gitu. Itu adalah satu persoalan tersendiri yang dihadapi, dan juga tadi yang saya katakan bagaimana pemerintah memotong belanja ini dan bagaimana relokasinya belum begitu clear. Ini yang menjadi persoalan di kuartal pertama sebelum tarif. Slide berikutnya, saya tunjukkan lagi, ditanya saya mengenai pekerjaan. Tahun 2024, kalau kita lihat di sini, yang menarik adalah bahwa unemployment rate, jumlah orang yang sebetulnya tidak bekerja menurun, yang hijau di bawah ini. Tetapi kalau kita lihat underemployment yang abu-abu ini naik. Jadi ada yang saya tunjukkan ke bawah, ada yang saya tunjukkan ke atas ini. Jadi kalau dia underemployment sebetulnya kemungkinan mereka bekerja tidak penuh di situ. Itu naik. Dan mungkin mereka juga banyak yang mulai bekerja di informal sektor. Dan ini sebetulnya terlihat di kanan ini. Penciptaan lapangan kerja mulai tahun 2019 sampai 2024 lebih banyak di service sektor. Ya, di service sektor, dan kemudian Bapak-bapak dan Ibu, teman-teman di sini lihat di situ agriculture menjadi menciptakan lapangan kerja. Manufaktur di situ agak di bawah belakangan ini, yang warna agak kuning itu. Sedangkan yang biru service sektor. Bapak-bapak dan Ibu, teman-teman bisa coba kita bayangkan, yang di service sektor ini pekerjaan seperti apa sebetulnya ini? Di sinilah yang kita lihat pekerjaan mereka sebetulnya bukan yang formal sektor, bukan pekerjaan yang skill tinggi di situ, tetapi adalah pekerjaan yang seperti yang kita lihat online jobs yang banyak, ya, termasuk di situ pekerja Gojek ya, dan Grab dan yang lain-lain, ya. Itu yang menciptakan lapangan kerja banyak. Tentu kalau itu yang terjadi, maka income mereka tidak terlampau tinggi di situ. Kemudian agriculture. Kita tahu bahwa para pekerja di pertanian ini pada umumnya gaji mereka itu juga relatif kecil dibandingkan bekerja di manufaktur. Jadi inilah sebetulnya problem yang sebelumnya, ini bukan maksud saya, di zaman pemerintahan sebelumnya juga sudah ada persoalan-persoalan ini yang menjadi PR kita untuk jangka yang lebih menengah dan panjang. Slide berikutnya, yang berikutnya ini adalah, jadi sebelum sampai dengan Januari, baik IMF, saya lihat di situ, OECD, World Bank, masih cukup melihat, Indonesia masih cukup baik ini. Ya, tetapi mereka, saya sudah taruh di sini, downside risk-nya, risikonya itu adalah ini. Jadi kalau reformasi, deregulasi itu ditunda-tunda, itu bisa membuat lebih parah dari sini pertumbuhannya. Itu maksudnya di situ. Kemudian juga kalau konsolidasi pemerintah ini terlampau lama, antara government dengan central government, dengan local government juga lama, itu bisa menjadi problem, itu akan menurun ini. Populist policy, kebijakan-kebijakan yang cenderung populis, ya, yang secara politically mungkin korek, tetapi economically non-korek, itu kalau itu mengemuka terus, itu bisa menjadi downside risk. Dan tarif war juga menjadi downside risk. Jadi sebetulnya kita sudah melihat, ada kemungkinan risiko-risiko di sini yang bisa menurunkan pertumbuhan ini. Jadi kalau sebelumnya disebutkan ekonomi kita masih oke, tapi ke depan ini kalau downside risk-nya ini menjadi dominan, maka itu akan berdampak negatif terhadap
proyeksi-proyeksi ekonomi sebelumnya. Slide berikutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi itu mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah pernah dengar ini bagaimana Pak Prabowo dia menyebutkan kita akan potong sekian, kita akan dapat uang sekian, uang daripada dividen BUMN akan diberikan ke Danantara, mereka akan melakukan investasi, kemudian sebagian dari sini dialokasikan ke MBG dan yang lain-lain. Tetapi Kementerian Keuangan sampai sekarang belum firm mengenai data-data ini semua. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini APBN 2025 belum pasti. Setelah kebijakan efisiensi anggaran yang diumumkan oleh Presiden, akibatnya ini menjadi sumber ketidakpastian juga terhadap pasar dan para investor. Dan mereka menjadi wait and see di situ. Slide berikutnya. Nah, ini dia budget tahun 2025, kita belum revisi, meskipun sudah disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa misalkan penerimaan daripada dividen, itu non-tax revenue di sini, ya, itu sebagian akan dipindahkan ke Danantara. Tapi di sini Menteri Keuangan belum melaporkan perubahan itu. Ya, demikian juga anggaran daripada KL akan berkurang. Di sini belum dilaporkan secara benar di sini. Dan inilah yang menjadi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa secara firm dijelaskan oleh Kementerian Keuangan berkaitan dengan ini. Ini adalah menjadi sumber yang saya katakan tadi, home ground problem, bahkan sebelum tarif Trump. Slide berikutnya. Nah, itu yang pertama tadi yang saya katakan itu bahwa ada PR before Trump tarif. Yang kedua, ini perang tarif ini seperti yang saya katakan tadi bisa berdampak negatif terhadap defisit neraca berjalan kita dan akan menurunkan devisa. Ya, cadangan devisa kita menurun, kalau itu terjadi itu akan menurunkan likuiditas. Ya, likuiditas domestik itu dan cash flow, dan itu bisa berdampak negatif terhadap stabilitas daripada keuangan kita nantinya. Jadi perang tarif itu berdampak langsung, itu yang pertama seperti yang saya katakan tadi itu bukan ke sektor realnya, tetapi ke sektor keuangannya dulu, melalui current account, melalui trade balance, dan juga melalui currency and reserve di situ. Slide berikutnya. Nah, jadi perang tarif ini itu terutama ya berdampak langsung kepada ekspor kita, yaitu padat karya dan elektronik. Yang di sebelah kiri ini adalah bagaimana trade kita dengan US di situ, ya, di mana kita mendapatkan trade balance atau surplus 18 billion. Dan impor kita dari Cina itu sekitar, kalau tidak salah, sekitar 89 billion US dollar. Ya, 89 billion US dollar. Jadi akibatnya ya di situ kalau kita lihat impor kita adalah 89 billion US dollar. Sedangkan ekspor kita adalah 8 billion. Nah, itu yang membuat kita dikenakan tarif 32, yaitu sekitar 27, 18 dibagi 27, ya, 18 dibagi 27 dibagi kemudian dengan 32, itulah dibagi dengan 2, itulah dapatnya 32%. Dan yang di sebelah kanan ini, itu adalah bagaimana ekspor kita ke dunia dan bagaimana percentage daripada ekspor kita ke Amerika di situ. Jadi ekspor kita yang utama adalah padat karya dan elektronik. Saya punya data yang lebih lengkap dari sini sebetulnya. Slide berikutnya. Ya, di sisi lain yang saya katakan tadi ini, yang perlu kita lihat adalah kalau ekspor dari kita berkurang, tetapi ekspor dari Cina juga berkurang ke Amerika, maka ada potensi dumping. Jadi produksi yang besar-besaran dilakukan oleh sektor manufaktur di Cina
itu bisa berpengaruh, ya, di mana mereka bisa saja membanjiri pasar Indonesia. Jadi itu menjadi negatif faktor ke kita. Di samping tentu persen ekspor kita yang ke Cina akibat dari Cina itu mengalami tekanan dan permintaan dari sana menurun, maka ekspor kita ke Cina turun, tapi juga kemungkinan terjadi dumping dan illegal impor dari Cina itu bisa naik. Itulah yang perlu diantisipasi. Itu yang saya katakan tadi, dampak berikutnya, dampak tidak langsung, itu harus diantisipasi di situ. Slide berikutnya. Nah, juga kalau barang-barang tadi itu, eksportir kita, perusahaan kita yang sebelumnya mengekspor, katakan barang-barang ke Amerika, dan juga barang-barang manufaktur ke Cina tadi itu, perusahaan-perusahaan ini bisa saja ujungnya bangkrut, rugi, dan dia menjadi tidak membayar hutangnya kepada bank. Kalau dia tidak membayar hutangnya bank, maka bank pun bisa menjadi persoalan di situ. Itu adalah dampak berikutnya akibat daripada disrupsi dari tarif Trump ini. Jadi sangat luas sekali dampaknya. Slide berikutnya. Izin 5 menit. Oke. Nah ini adalah tabungan individu juga yang mulai menurun. Jadi sebelumnya juga itu sudah menurun. Yang menarik di situ adalah di sebelah kanan ini adalah tabungan third party fund. Jadi adalah penempatan tabungan di tabungan korporasi dan individual di bank. Kalau kita lihat di situ, maka individu yang di kanan bawah ini, yang ke bawah ini, yang warna biru itu sudah negatif. Jadi pertumbuhan daripada tabungan mereka itu negatif di bank. Tetapi korporasi naik. Nah itu yang menarik adalah ada kemungkinan mereka mengeluarkan uangnya dari bank keluar. Itu individu. Korporasi masih taruh uangnya di bank, artinya mereka menunda investasi. Nah, ini adalah yang saya katakan tadi akibat daripada wait and pergi ke heaven di situ. Slide berikutnya, ini adalah pasar saham, mata uang, dan obligasi. Jadi pasar saham, kalau kita lihat, hampir semua merah di situ, stock index di situ. Jadi seluruh mengalami di situ. Ekspektasi terhadap masa depan menjadi lebih suram. Ekspektasi terhadap pendapatan menjadi lebih menurun. Dan kita lihat di situ currency juga mengalami tekanan, kecuali Jepang, euro yang saya katakan tadi itu, ya, karena dia adalah safe haven currency. Sedangkan yang di kanan adalah suku bunga, itu yield. Jadi kalau surat hutang yang dikeluarkan oleh setiap pemerintah, inilah bunga yang harus dibayar manakala kita harus menerbitkan surat hutang. Indonesia termasuk yang paling tinggi di situ. Nah, ini yang menjadi PR yang saya katakan tadi akibat daripada bahwa sebelum-sebelumnya risiko kita cukup tinggi. Slide berikutnya. Nah, ini adalah saya tidak akan menjelaskan ini detail, tapi intinya karena ditanya bagaimana dampaknya ke rupiah. Rupiah tertekan tentu yang tadi itu, akibat daripada risiko yang tinggi itu. Nah, pertanyaan mau kemana rupiah ini? Kalau rupiah tidak dilakukan intervensi oleh Bank Indonesia, maka rupiah sebetulnya sudah terbang di atas 17.000. Nah, pertanyaan sekarang, seberapa kuatkah Bank Indonesia bisa terus melakukan intervensi sehingga rupiah ini masih terus bisa ditekan di bawah 17.000? Itu yang pertama. Tapi sebelum itu adalah seberapa cepatkah pemerintah merespon untuk memperbaiki trust dan keyakinan daripada masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Itu dulu yang pertama. Kalau itu tidak dilakukan, maka BI pada satu saat pun tidak akan kuat menahan untuk melakukan intervensi terus-menerus. Itulah sebetulnya yang kita lihat menjadi patokan kemana rupiah. Tekanan terhadap rupiah pasti ada dalam situasi sekarang. Tapi akan tergantung kepada seberapa kuat KBI, seberapa lama dia bisa menekan itu,
dan yang kedua adalah seberapa cepat kemudian pemerintah bertindak dengan lebih firm, lebih tegas. Bagaimana dia menjelaskan budget yang saya katakan tadi, bagaimana dia menjelaskan belanja-belanja, kepastian terhadap belanja ini. Apakah mungkin ditunda sebagian, ada prioritas, itulah sebetulnya yang menentukan ini ke depan. Berikutnya, tolong di slide berikutnya, ini adalah biaya surat hutang yang naik yang saya katakan tadi itu. Kalau kita lihat di Amerika pun naik dia. Jadi tanggal 2 Februari masih merah, yang merah di bawah ini yang sebelah kanan, ya. Tapi kemudian tanggal 15 April dia sudah naik di situ. Tidak ada Jadi suara. penerbitan surat hutang di Amerika pun itu naik dengan signifikan di situ. Termute, Pak Rad. Kenapa? Aman. Oke, ya, itu yang terjadi. Slide berikutnya, saya cepat saja, waktu saya sudah singkat di sini. Ini yang saya katakan tadi, bahwa kalau kita lihat mulai Oktober 2024, IHSG kita sudah terjadi penurunan. Ya. Nah, yang merah itu, yang di bawah itu, Bapak-bapak dan Ibu bisa lihat di situ, itu adalah Trump. Sempat turun, kemudian terjadi revive lagi. Tapi trennya ini sudah penurunan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ada Tidak problem, ada suaranya. ada home ground sebelumnya. Itu dia. Ya, bisa dengar semuanya ya. Mungkin Pak Hairul yang saja yang ada persoalan mungkin di suara. Ya. Aman, Pak. Bisa, Pak, bisa. Bisa ya. Mungkin Pak Hairul yang bisa harus lihat itu. Oke, saya lanjutkan ya. Ini lanjut selanjutnya di slide berikutnya. Nah, ini juga yang saya katakan tadi. Ya, jadi sesudah tarif Trump tentunya terjadi lagi koreksi sama seperti Indonesia. Tapi sesudah tarif Trump seluruhnya mengalami koreksi. Itu di data yang sebelumnya juga seperti itu, ya. Jadi ini yang channel yang kedua yang saya katakan tadi itu, transmisi kedua melalui pasar uang itu jelas. Pasar modal kena dan juga pasar obligasi. Slide berikutnya. Nah ini, ya perlu diantisipasi permintaan melemah dari Cina. Ini saya coba lihat ini atas pertanyaan Pak Henk ini mencoba kita lihat kira-kira persentase Indonesia dari ekspor Indonesia ke Cina berapa sih yang mungkin akan bisa terdampak ke kita. Ini kita lihat ini ya. Jadi tentu akan berdampak ini. Moderator, tidak ada suara. Kami bisa dengar Pak Khairul, mungkin yang Pak Khairul yang kurang dengar, ya kami semua udah bisa dengar. Jadi organic chemicals, miscellaneous chemical product itu ya, itu yang bisa berdampak daripada dampak permintaan melemah dari Cina akibat daripada perang dagang itu. Di slide berikutnya, tolong slide berikutnya. Nah, jadi industri petrokimia menghadapi tantangan akibat tarif ini. Ini kita lihat juga ini. Implikasi dari tarif ini kepada Cina. Jadi yang saya katakan tadi, tek-tok. Mungkin dampak langsung daripada industri petrokimia ini akibat daripada tarif ini, dampak langsungnya ke kita mungkin sangat sedikit ya. Tetap ada, tetapi dampak tidak langsungnya itu TikTok dia lewat Cina. Ya, ini yang saya coba lihat di situ. Nah, berikutnya, tolong berikutnya. Nah, kemudian Indonesia tentu apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus melakukan diversifikasi terhadap pasar kita. Itu intinya sebetulnya. Kalau dari sini kita bisa diversifikasi ke berbagai tempat industri produk-produk kimia dan petrokimia kita. Slide berikutnya. Nah, ini rencana yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo, intinya adalah dia harus lebih efisien, ya petrokimia harus lebih kompetitif. Which is ini yang menjadi selalu persoalan kita, seperti yang bapak-bapak dan ibu yang paham di industri petrokimia itu, bahwa you need to have an integrated petrochemicals industry, itu intinya. Supaya semuanya biaya produksinya lebih efisien, di samping tentu bahan bakunya bisa lebih murah dan adopsi teknologinya bisa lebih cepat ya. Kemudian kebijakan-kebijakan anti-dumping dan safeguard policy
ya, ini perlu untuk impor-impor yang ilegal, terutama dari Cina, ya, bukan hanya untuk petrokimia, farmasi, tetapi juga untuk produk-produk lainnya. Slide berikutnya, saya mau slide berikutnya. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh pemerintah baru-baru ini dalam sarasehan ekonomi bersama Presiden. Yang dilakukan adalah dalam menghadapi tarif ini bahwa negosiasi bukan retaliasi, itu yang kita pilih. Kemudian tentu kita juga sekarang negosiasinya sedang berlangsung di Amerika dengan Pak Menko Perekonomian yang memimpin di situ. Dan kelihatannya ada beberapa hal yang sudah disetujui. Utamanya adalah bahwa kita akan melakukan relokasi impor kita dari berbagai negara ke Amerika. Terutama adalah relokasi impor yang berkaitan dengan minyak, ya, dan juga produk minyak lainnya, dan juga LPG. Itu cukup besar setahu saya. Saya dengar angkanya cukup fantastis, itu bisa sampai 13-14 billion yang kita bisa relokasi, apakah itu dari Singapura yang cukup banyak, apakah dari tempat lain yang kemudian kita pindahkan, kita mendapatkan impor dari Amerika, sehingga surplus yang 18 billion tadi bisa cepat dikurangi, dan itu akan mengurangi juga tentu tarif tadi itu, ya. Nah, kemudian kita akan melakukan deregulasi dan memperbaiki daya saing kita. Ini yang disebutkan never let the good crisis to go waste. Ini adalah Winston Churchill menyatakan, do not waste a good crisis. Jadi a crisis itu membuat kita untuk mempercepat kita memperbaiki diri kita. Ya, itu yang saya katakan tadi, PR-PR kita yang lama itu sekarang nggak bisa ditunda lagi. Kita harus cepat selesaikan itu. Gitu. Kemudian pembentukan Satgas PHK, perluasan pasar, ya. Jadi pasar-pasar baru perlu dibuka di luar Amerika, dan kemudian stabilisasi kebijakan moneter dan fiskal harus tetap siap sedia, dan antisipasi dampak limpahan impor terutama dari Cina yang saya katakan tadi itu. Slide berikutnya, ini adalah bisa dibaca nanti karena akan sangat panjang sekali saya jelaskan. Ada kebijakan-kebijakan yang dibuat Presiden Prabowo, kebijakan stimulus di kuartal pertama itu terutama berkaitan dengan minimum wage yang dinaikkan cukup lumayan, dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan Lebaran, diberikan banyak diskon terhadap tiket dan toll road dan yang lain-lain itu. Kemudian juga diberikan paket untuk diskon terhadap electricity, ya. Kemudian juga yang lain-lain. Kemudian program ekonomi yang di sebelah kanan itu juga sebetulnya berkaitan dengan yang tadi. Yang menjadi persoalan di sini adalah mana kita melakukan program ekonomi atau transformasi, yang perlu dipastikan adalah implementasi. Sangat mudah sekali membuat kebijakan, tapi mengimplementasikan itu tidak mudah. Itu yang menjadi persoalan. Jadi kita harus kawal program ekonomi itu bisa terimplementasi baik. Slide berikutnya ini adalah mungkin slide terakhir. Kesimpulan adalah bersiaplah menghadapi badai. Dan itu sudah kenyataan. Bukan hanya kita, dunia akibat daripada dua raksasa yang berantem ini, kita juga terkena. Jadi perkembangan ekonomi dan politik dunia seperti yang saya katakan tadi itu sangat kompleks dan sangat tidak pasti. Tren pertumbuhan ekonomi yang melemah diperburuk oleh Trump tarif dan pertempuran besar antara US dan China dalam perebutan superpower dunia. Dampaknya sudah pasti negatif seperti yang saya katakan tadi dengan dua transmisi itu terhadap perdagangan dan juga terhadap pasar keuangan. Pasar dalam negeri sudah mengalami perlambatan di kuartal pertama tahun 2025 akibat daripada pemotongan belanja dan konsolidasi pemerintah yang cukup lama serta wait and see dari pelaku ekonomi. Trump tarif juga berakibat negatif terhadap kita tentunya seperti yang saya katakan tadi. Tindakan kehati-hatian dan mitigasi risiko menjadi respon utama dari pelaku ekonomi. Pemerintah merespon dengan janji melakukan negosiasi dengan pihak Amerika, kemudian deregulasi dan juga memperluas pasar, ya, dan juga tentu menaikkan tadi saya katakan competitiveness kita, ya. Intinya terakhir adalah kita perlu kompak, dan menurut saya
Saya pengalaman 3 kali ikut menangani krisis di tahun 98, kita babak belur. Kemudian krisis tahun 2008, saya juga menjadi, boleh dikatakan manajer daripada krisis di situ, sekretaris KSSK. Di tahun 98 saya juga ikut karena saya di Dana Reksa dan juga pengelola aset waktu itu. Dan kemudian pada saat kita menghadapi COVID di tahun 2020. Saya melihat kata kunci adalah kita harus kompak dan kita harus cepat bereaksi dengan tepat, ya niscaya menurut saya kita akan mampu melewati badai ini. Saya berhenti di sini, mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber kita untuk berdiskusi.